Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rita Hartati. Saya dosen Universitas Teguh Umar yang berhome base di Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Spesialisasi saya yaitu di bidang kimia. Nah, di sini saya mengajar kimia dasar yang berbobot 2 SKS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu DIA, Delivery Introduction Assessment, pada mata kuliah kimia dasar yang saya ampu pada semester ini. Sebelum menjelaskan lebih jauh lagi mengenai materi kimia dasar ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah kimia dasar. Mata kuliah kimia dasar merupakan mata kuliah dasar wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 1, yaitu pada semester ganjil. Baik, tujuan pada mata kuliah kimia dasar ini yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang ilmu kimia, konsep-konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta penerapan ilmu kimia di bidang industri. Yaitu, mahasiswa harus mampu memahami pengetahuan dasar ilmu kimia, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep ilmu kimia, serta mahasiswa mampu memecahkan masalah di bidang industri. Baik, mata kuliah kimia dasar ini memberikan penjelasan mengenai struktur atom, sistem periodik, struktur molekul, ikatan kimia, kemudian stoichiometry, wujud zat, kemudian sifat gas, persamaan kimia, dan kesetimbangan kimia. Setelah mengetahui mengenai deskripsi mata kuliah kimia dasar ini, saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu mengenai DIA. Yang pertama yaitu ada delivery. Delivery di sini bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, yang pertama di awal perkuliahan saya melakukan kontrak perkuliahan. Di mana kontrak perkuliahan di sini saya memberikan aturan-aturan kepada mahasiswa, kemudian bobot nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa, dan buku yang harus digunakan oleh mahasiswa. Buku yang bisa kita gunakan pada kimia dasar ini yaitu ada buku dari Raymond Chang yang berjudul Kimia Dasar, kemudian ada buku dari Kimia Universitas yaitu dari James, kemudian ada buku dari General Chemistry yaitu dari Petrucci. Pada setiap pertemuan, saya memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai peta konsep materi yang memang kita ajarkan di hari ini, yaitu guna peta konsep ini untuk memudahkan mahasiswa memahami materi yang dipelajari hari ini. Nah, pendekatan yang saya gunakan pada mata kuliah kimia dasar ini yaitu kontekstual, di mana kontekstual ini yaitu mengkaitkan materi dengan dunia nyata. Baik, metode yang saya gunakan pada pembelajaran mata kuliah kimia dasar ini yaitu metode tanya-jawab serta metode ceramah. Kemudian model yang saya gunakan pada mata kuliah kimia dasar ini yaitu model Jigsaw, kemudian ada model TPS, dan model-model yang lain disesuaikan dengan materi kimia dasar tersebut. Baik, yang kedua adalah interaction. Interaksi di sini dengan mahasiswa yaitu bisa menggunakan cara hybrid learning, di mana hybrid learning ini bisa bertatap muka langsung dan juga menggunakan sosial media seperti Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, dan juga WhatsApp Group. Guna sosial media di sini yaitu untuk mempermudahkan mahasiswa dengan dosen berinteraksi dalam proses pembelajaran. Baik, yang ketiga adalah assessment. Assessment ini bagaimana cara penilaian dosen terhadap mahasiswa, yaitu evaluasi, memberikan nilai kepada mahasiswa. Nah, pada pertemuan di awal, saya memberikan kontrak perkuliahan berbicara mengenai bobot nilai yang harus diikuti oleh mahasiswa, dan juga ada punishment, dan juga ada reward yang diberikan kepada mahasiswa. Baik, pada bobot penilaian terdiri dari kuis ada 10%, kemudian tugas ada 25%, termasuk tugas individu dan juga tugas kelompok. Kemudian ada UTS 25% dan UAS ada 40%.
Baik, untuk reward bagi mahasiswa yang aktif di dalam kelas, menjawab soal yang diberikan oleh dosen, serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa akan diberikan nilai plus. Sedangkan punishment untuk mahasiswa jika mahasiswa tersebut mengumpulkan tugasnya itu dalam waktu yang tidak sesuai dengan yang ditentukan, yaitu mengumpulkan tugas telat mengumpulkan tugas, akan dikurangi nilai. Tujuannya yaitu untuk kedisiplinan mahasiswa tersebut. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah kimia dasar ini pada materi struktur atom dengan menggunakan model Jigsaw dan pendekatan kontekstual. Sekian video deskripsi mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita membuka pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsensi dulu mahasiswa yang berhadir di kelas ini. Zikrina, hadir Bu. M. Nazir, Hadir, Bu. ya, ada yang sakit kak? Nggak ada kabar ya. Oke, nah hari ini kita masih dengan mata kuliah kimia dasar. Ini merupakan pertemuan kedua kita hari ini, yaitu materinya sesuai dengan TPS yang sudah Ibu kasih lihat ke mahasiswanya. Minggu pertama tidak pokok perkuliahan, yaitu mengenai struktur atom. Nah, mengenai struktur atom ini merupakan pertemuan kedua kita. Kita lihat dulu sebelum melakukan pembelajaran lebih lanjut. Untuk mengetahui materi apa yang harus kita pelajari hari ini, kita harus tahu dulu apa itu kompetensi yang harus kita capai pada materi struktur atom. Nah, yang pertama menjelaskan partikel-partikel penyusun atom, kemudian membedakan model atom menurut para ahli. Nah, indikator apa yang harus dicapai oleh mahasiswa di sini, yaitu kecepatan mahasiswa menyelesaikan soal, bekerja sama, dan juga kedisiplinan. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Adik-adik bisa melihat juga ini tujuannya, yaitu melalui pengamatan mahasiswa ini dapat mensyukuri kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan partikel-partikel sebagus ini. Nah, yang kedua, melalui pengamatan terhadap pemodelan struktur atom, mahasiswa dapat menganalisis perkembangan model atom. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya pertemuan minggu lalu, di pertemuan pertama, Ibu sudah memberikan tugas kepada mahasiswa agar mahasiswa semua mempelajari sedikit mengenai materi struktur atom ini sebelum kita belajar di hari ini. Ada yang sudah baca mengenai materi struktur atom? Ada ya. Siapa ini yang mau menjelaskan apa pengertian dari atom itu? Izin menjawab. Baik, silakan Nazir. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ya, tepat sekali. Atom merupakan partikel terkecil yang memang tidak bisa dibagi lagi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita misalkan sebuah logam emas, kemudian kita pecahkan, kita belahkan sampai ke struktur yang terkecil, bagian yang terkecil yang memang nggak bisa kita bagikan lagi. Nah, itu namanya adalah atom emas. Atau kita berikan contoh satu lagi nih, misalnya ada sebuah kertas, kita sobek-sobek menjadi kertas yang sangat kecil yang memang nggak bisa kita bagikan lagi, ya, yang nggak bisa kita bagikan lagi. Nah, itu namanya adalah atom kertas. Di dalam atom itu adanya partikel. Nah, partikel itu kita dapatkan pada senyawa dalam kehidupan kita sehari-hari.
Misal di baju itu ada atom, ya, di kursi itu ada atom. Nah, sampai saat ini belum ada alat khusus yang bisa melihat apa itu ataupun bagaimana itu struktur atom. Oke, nah di atom ini ada pembagian-pembagiannya. Yang pertama ada elektron, ada neutron, dan ada proton. Baik, dari pembahasan di awal tadi sampai sekarang ada pertanyaan? Silakan yang bertanya. Baik, silakan. Saya ingin bertanya, apa itu neutron, proton, dan elektron? Terima kasih, Bu. Baik. Ada yang ingin menjawab apa itu neutron, proton, dan elektron? Ada saya, Bu. Rina, silakan. Proton merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan positif. Neutron partikel penyusun atom yang bermuatan netral, dan elektron merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Baik, tepat sekali. Proton itu yang bermuatan positif, partikel yang bermuatan positif. Neutron itu partikel yang bermuatan netral, dan elektron itu partikel yang bermuatan negatif. Dilambangkan dengan ini biasanya. Ya. Nah, pada struktur atom ini ada beberapa teori yang kita pelajari di sini, ya. Karena atom ini dikembangkan oleh beberapa para ahli. Yang kita ketahui sendiri yaitu ada yang pertama teori atom Dalton, kemudian ada teori model atom Thomson, kemudian ada teori model atom Rutherford, dan kemudian ada model atom Niels Bohr, dan ada teori model atom modern yang memang kita sering melihat sistem periodik, ya. Nah, itu merupakan teori atom modern. Nah, ini adalah Dalton, teori atom Dalton dari tahun 1803 penemuannya. Dia ada atom unsur, ada senyawanya. Kita lihat tadi ini mengenai partikel. Partikel di sini merupakan bahan dasar penyusun materi yang disebut atom. Kita sebut atom tadi. Nah, itu merupakan partikel. Ya, kita lanjut. Nah, menurut atom Dalton, atom itu tidak dapat dimusnahkan maupun tidak dapat diciptakan. Baik, ada yang mau mengulang apa yang Ibu berikan tadi mengenai teori atom Dalton? Saya, Bu. Baik, silakan. Atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan selama zat kimia berlangsung. Terima kasih. Iya, berarti atom itu dia tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan sesuai dengan teori Dalton. Nah, ini adalah pernyataan Dalton mengenai atom. Jadi semua atom dari suatu unsur yang sama mempunyai nomor massa yang sama. Contoh seperti paku. Paku yang baru dengan paku yang berkarat itu mempunyai massa yang sama. Dia tidak bisa berubah. Seperti manusia. Manusia tetap mempunyai massa, mau keluar angkasa tetap massanya nggak akan berubah. Ya, begitu juga dengan sifatnya paku ini. Ini adalah gambaran model atom Dalton, yaitu dia menggambarkan atom ini merupakan bola kejar. Di sini dia belum tahu yang mana di situ proton, elektron, dan neutron. Ya, nggak tahu yang positifnya yang mana, yang negatifnya yang mana. Nah, ini merupakan pernyataan model atom Dalton. Baik, kemudian ada penomoran atom. Biar lebih jelas lagi, Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Ini merupakan kelompok bentuknya tim ahli. Jadi materi yang kita bahas tadi ada 5 materi mengenai perkembangan model atom. Baik, Ibu akan membagikan mahasiswa dalam beberapa kelompok karena kita ada 5 materi tadi, jadi ada 5 kelompok. Nah, untuk pemilihannya secara heterogen, jadi berhitung
dulu dari 1 sampai dengan 5. Yang mendapatkan nomor 1 itu masuk ke kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 masuk ke kelompok 2. Baik, silakan dari 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 3. Baik. Jadi ini udah ada kelompok masing-masing. Yang nomor 1 duduknya dengan kelompok 1, yang nomor 2 duduknya di kelompok 2, dan seterusnya. Baik, silakan dulu buat kelompok masing-masing. Nah, baik, di sini ada 5 materi yang diberikan ke setiap mahasiswa. Itu materinya berbeda. Nah, kita tadi mempelajari 5 materi. Biar lebih lanjut, ini harus kita bahas ya hari ini. Yang mau menjadi tim ahli Delta? Siapa? Yang menjadi tim ahli Thomson? Yang mau menjadi tim ahli Rutherford? Yang mau menjadi tim ahli Niels Bohr? Yang mau menjadi tim ahli teori modern? Oke, begitu juga dengan kelompok 2 yang akan memberikan materi-materinya. Baik, di setiap kelompok sudah mendapatkan materi masing-masing mahasiswa ya. Nah, materi-materi tersebut kalian harus bertukar kelompok menjadi satu tim ahli. Yang tadi Rutherford duduknya dengan Rutherford, Niels Bohr dengan tim ahli Niels Bohr. Oke, silakan disusun semua kursinya dan kelompoknya bertukaran. Nanti baru kita kembali ke kelompok asal lagi. Jujur kamu sana ada jujur kamu. Yang tampaknya ada ya. Mbak, jujur kamu sana. Ya, udah. Baik, sudah tersusun kelompoknya dengan rapi. Nah, sudah ya? Jadi untuk berdiskusi, Ibu memberikan waktu selama 20 menit untuk berdiskusi dengan tim ahli masing-masing. Yang Rutherford yang mana tadi? Setuju banget? Oke, Rutherford yang menjadi tim ahli Dalton. Baik, yang menjadi tim ahli J.J. Thomson. Baik, silakan berdiskusi selama 20 menit. Oke, baik, waktunya sudah habis. Kembali ke kelompok asal. Kelompok 1 kembali ke kelompok 1, yang merasa kelompok 1, yang merasa kelompok 2 dan seterusnya. Kembali ke kelompok asal. Ayo, nah, baik. Di setiap kelompok tadi sudah ada tim ahlinya. Silakan berdiskusi kembali materi-materi yang didiskusikan di kelompok tim ahli tadi. Ibu berikan waktu selama 10 menit ya untuk berdiskusi dengan teman-temannya kembali, memberikan informasi apa yang didapat di kelompok tim ahli tadi. Baik, waktunya selesai untuk berdiskusi. Sudah mendapatkan materi ya dari teman-temannya di satu kelompok ini. Untuk mengevaluasi materi di hari ini, apa yang kalian dapatkan, Ibu akan memanggil beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, kita akan mengambil nomor acak untuk mempresentasikan hasil evaluasi pembelajaran, hasil diskusi di hari ini. Ayo silakan yang mewakili kelompoknya.
Baik, waktu untuk diskusi di kelompok semula sudah habis ya. Nah, yang terakhir ini adalah Ibu ingin mengetahui sampai mana kalian melakukan diskusi. Nah, setiap kelompok itu wajib mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, siapa yang mau tampil pertama untuk membahas materi apa yang kalian dapatkan tadi di dalam kelompok? Silakan. Mau kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 atau 5? Sesuai kelompok, Bu. 1 dulu. Baik, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, dari kelompok 1, siapa yang mau presentasikan hasil diskusinya? Dipersilakan ke depan. Mau? Baik, 5 dipersilakan. Kelompok selanjutnya siap-siap ya. Baik, Bu. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang Jordan model atau John Dalton. Dalam teori John Dalton ada 3. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil suatu unsur. Yang kedua, atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, terbagi lagi atau diubah menjadi zat lain. Dan yang ketiga, atom-atom suatu unsur adalah sama dalam segala hal tetapi berbeda dengan atom dari unsur lain. Sekian, terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok yang sudah tampil. Jadi setiap kelompok sudah tampil tadi mengevaluasi materi apa yang memang kalian dapatkan. Nah, dari 5 kelompok tadi ada reward yang Ibu akan kasih ke masing-masing kelompok yang memang kita pilih satu kelompok yang dapat rewardnya. Baik ya, yang memang Ibu nilai itu perfect dalam menjawab apa yang mereka dapatkan dalam materi tadi. Baik, yang mendapatkan reward dari presentasi kelompok tadi yaitu kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1. Baik, untuk hari ini materi kita sudah selesai mengenai materi struktur atom. Tetapi minggu depan Ibu akan memberikan materi selanjutnya nanti. Jika ada pertanyaan silakan ditanya sebelum kita evaluasi terakhir mengenai pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Baik, tadi kita sudah mengetahui apa itu atom, kemudian sudah mengetahui materi-materi yang sudah kita pelajari yaitu mengenai para ahli yang menemukan atom-atom tersebut. Ada berapa aja tadi? 5. Yang mau menjawab silakan. Oke, ada J.P. Thomson, ada Dalton, ada Rutherford, ada Niels Bohr, dan juga mekanika kuantum yang kita kenal yaitu apa? Modern.